Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip relevansi pada mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum pada bagian demonstrasi kontekstual topik 1. Kali ini kami yang berasal dari grup SMP Negeri 34 Padang yang beranggotakan yang pertama Putri Dah Emelga, Rani Permatasari, Resta Novita Permadi, Rifki Maulana Tidi, Rifan Safrima, dan yang terakhir Roni Giovanni Espani. Dalam kesempatan kali ini, yaitu menjelaskan mengenai prinsip relevansi akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Resta Novita Permadi. Sebelum kita masuk ke prinsip relevansi itu sendiri, kita harus tahu apa sih pengembangan kurikulum. Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran. Sedangkan pengembangan kurikulum yaitu sebuah proses merencanakan, menghasilkan terhadap kurikulum yang telah berlaku. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari relevansi. Prinsip relevansi ini mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Untuk itu, relevansi ini ada relevansi internal dan ada relevansi eksternal. Relevansi internal yaitu kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu tujuan, isi, proses, dan penyampaian serta penilaian. Nah, untuk selanjutnya itu ada relevansi dari faktor eksternal. Relevansi ini ada terbagi menjadi 3, yaitu relevansi epistemologis, yaitu tuntutan sains dan teknologi. Yang kedua ada relevansi psikologis, yaitu tuntutan dunia pekerjaan dan potensi perkembangan dari peserta didik. Sedangkan yang ketiga yaitu relevansi sosiologis, yaitu lingkungan hidup peserta didik. Nah, untuk lebih jelasnya, yaitu relevansi epistemologis ini disesuaikan dengan melihat tuntutan sains dan teknologi, seperti yang telah saya jelaskan di awal. Artinya, isi kurikulum harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Misalnya, untuk kehidupan di masa mendatang, penggunaan komputer dan internet akan menjadi salah satu kebutuhan hidup. Nah, yang kedua itu adalah relevansi psikologis. Tuntutan dunia pekerjaan dan potensi perkembangan peserta didik, artinya bahwa apa yang dikerjakan di sekolah harus mampu memenuhi dunia kerja. Misalnya, untuk sekolah kejuruan, kalau dahulu di sekolah itu dilatih bagaimana agar peserta didik mampu menggunakan mesin tik sebagai alat untuk keperluan surat menyurat. Maka sekarang mesin tik itu sudah tidak banyak lagi digunakan, akan tetapi yang lebih banyak digunakan adalah komputer. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu relevansi sosiologis. Relevansi yang berkaitan dengan lingkungan hidup peserta didik, di mana peserta didik merupakan individu sosial yang erat kaitannya dengan interaksi di lingkungan sosial sekitarnya berupa masyarakat. Nilai-nilai yang didapatkan selama proses belajar mengajar harus sesuai dengan nilai yang berkembang di masyarakat dalam membangun kehidupan. Selanjutnya yaitu prinsip relevansi. Yang pertama yaitu kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu berasal dari kata relevan yang artinya selaras dan berhubungan. Dan yang ketiga yaitu tujuan dari peserta didik memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya itu contoh pengimplementasi di sekolah. Nah, ketika kurikulum tidak mengikuti perkembangan kehidupan dalam penerapan pembelajaran, seperti kurikulum harus relevan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, harus mudah dipahami dan dikerjakan, dan alat yang digunakan dalam kurikulum juga bersifat sederhana dan hemat. Nah, di salah satu sekolah SMP di negeri di Kota Padang, yaitu SMP Negeri 34 Padang, kemampuan numerisasi siswa masih dikategorikan tergolong rendah karena kurangnya pembiasaan dari guru untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan soal numerisasi dengan cara-cara yang kreatif dengan menggunakan media. Hal ini menyebabkan siswa kurang terbiasa dalam menyelesaikan permasalahan numerisasi tersebut.
Nah, itu tadi penjelasan kami mengenai prinsip relevansi, juga hasil dari observasi kami mengenai penerapan prinsip relevansi tersebut di dalam sekolah SMP Negeri 34 Padang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.